Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala syekhul musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bidarini amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan nikmat-nikmatnya sehingga kita bersama-sama kembali ke majelis ini berkumpul bersilaturahmi memuji Allah dan memuji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal baik yang kita gawi di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama akan membaca sedikit manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan selajur kita mengadakan haul beliau. Mudah-mudahan dengan mengingat beliau, mengingat para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan bersama wali-walinya Allah di surga kelak. Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an, beliau dilahirkan di kota Qasam pada hari Rabu 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Kota Qasam ini adalah kota yang dimakmurkan oleh Syekh Ali Khalid Qasam pada tuan beliau, di mana Syekh Ali Khalid Qasam ini seorang walinya Allah yang memiliki hubungan yang sangat kuat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tatkala beliau mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka beliau langsung mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam ya Syekh. Beliau diberi nama Ali, abah beliau Muhammad, sebab pemberian nama beliau diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini yang kita rancak baca dan dengar pengarang syair Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij ala muslimin, di antaranya. Jadi beliau bertabarruk, artinya meminta berkah dengan nama Syekh Ali tadi. Oleh karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, karena pemberian nama dari walinya Allah Syekh Abdullah bin Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini adalah salah satu daripada guru beliau dan juga guru Abah Sidin Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau tumbuh besar di dalam asuhan ibu dan ibundanya Sayyidah Alawiyah Al-Jufri, di mana Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an sangat menghormati, sangat mengagungkan ibunda beliau, sampai-sampai beliau berkata, lau akhadatni ummi ila suq ba'atni ma taghayyara 'alaiha qalbi. Seandainya ibuku mengajakku ke pasar lalu beliau menjualku, maka sedikit pun hatiku tidak berubah terhadapnya. Ini saking baktinya beliau lawan Mama Sidin Syarifah Alawiyah. Beliau tinggal di Qasam dan beliau belajar di sana. Maka karena kejeniusan, kecerdasan yang beliau miliki,
dan kekuatan di dalam pemahaman segala ilmu yang diberikan kepada beliau. Di situ mengejutkan para guru-guru yang ada di kota Qasam dan juga ulama-ulama yang lainnya. Maka oleh karenanya salah satu guru beliau bermusyawarah kepada Abah Sidin yang bernama Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habasyi untuk memindah beliau ke kota Siwon. Maka oleh karenanya Al-Habib Muhammad bin Husin pada waktu itu berada di Mekah Mukarramah pada saat beliau melewati sebuah kota Masileh yang ditinggal oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, yang kemudian Habib Abdullah bin Husin bin Tahir pun mempersilahkan dan memberikan izin agar Al-Habib Ali Al-Habsyi pindah dari kota Qasam ke Siwon karena harapannya mudah-mudahan disebar luasnya ilmu berkat beliau. Maka oleh karenanya sedikit di sini tentang Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abah Al-Habib Ali yang bernama Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi pernah ditimpa sakit humma, demam yang sangat tinggi. Lalu Al-Habib Ali dan saudara-saudaranya memijiti batis abahnya Al-Habib Muhammad. Kalau sudah kena demam tinggi itu sangat luar biasa. Maka Al-Habib Muhammad berkata, ingatkan dan kisahkan kepadaku tentang sejarah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, sebab mengingat beliau akan menghilangkan rasa sakit demam yang dideritaku, yang aku derita. Nah, oleh karenanya ketika diceritakan tentang masa-masa ketika Al-Habib Muhammad belajar dan berkumpul dengan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, disitulah hilang sakit demam beliau seketika itu juga. Maka oleh karenanya itu merupakan ta'alluq, hubungan yang sangat erat dari seorang murid kepada gurunya, sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi dikatakan salah satu guru beliau yang paling agung adalah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Sebab kata beliau, ketika aku membayangkan wajahnya, ketika engkau menjelmakan wajahnya, maka wajah itu akan mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ulun teringat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Oleh karenanya baginda Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, apabila kalian tidak bisa langsung mengingat Allah, maka hendaklah kalian bersama orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyu julasaina khair, siapakah yang menjadi teman duduk kami, yang kami temani yang paling baik di antara kami? Ujar Rasulullah mengatakan, man dzakarakum billahi ru'yatuh, orang yang apabila mengingatnya dapat mengingatkan kita lawan Allah. Orang yang apabila melihatnya mengingatkan kita lawan Allah. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, tanda bahwa kita cinta lawan Allah adalah kita mencintai para wali-walinya Allah. Alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan untuk hadir mengadakan haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan kehadiran kita mengingat sedikit sejarah kita Al-Habib Ali Al-Habsyi menambah keyakinan kita lawan para wali-walinya Allah dan menambah rasa cinta kita lawan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan cinta ini mengantarkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an, beliau juga memiliki seorang guru yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Jadi beliau ini belajarnya kepada Abah Sidin Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi.
Kemudian diantaranya beliau juga belajar lawan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kalau dalam syair beliau pernah mendengar atau pernah kita baca Abi Bakrin akhadul kas. Nah itu Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Karena beliau memiliki ta'alluq, memiliki hubungan dan cinta yang sangat kuat lawan Habib Abu Bakar Al-Attas. Sehingganya kata beliau, seandainya aku kada makan dan kemudian cuma berkumpul dan melihat guruku Habib Abu Bakar, maka rasa kada perlu lagi lawan makanan. Sebab apa? Sebab berkumpul lawan guru adalah merupakan nikmat tersendiri bagi orang-orang yang memiliki hati yang sangat kuat. Maka oleh karena itulah beliau pernah mendengar bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini datang ke Siwun. Jadi baelang ke salah satu rumah Al-Habib bangsa Segaf. Kemudian tatkala beliau datang ke sana, ke rumah itu, lalu beliau mengetuk pintu Habib yang berbangsa Segaf ini untuk baelang dan bertamu lawan Habib Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, siapa yang mengetuk pintu di luar itu? Ali bin Muhammad Habsyi, wahai Habib. Ujar sini, biarkan, jangan dibukai, lawangnya biar aja tertutup, jangan dibukai. Akhirnya pada saat itu Habib Ali pun merasa bahwa beliau kada dibukai lawangnya, dan beliau teringat lawan salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan menuntut ilmunya. Ketika hendak menziarahi gurunya, di situ gurunya juga kada membukai lawang. Bahkan sampai habis acara orang makanan, kemudian kobokan atau bakas kobokan hadirin yang hadir di tempat itu disempurnakan lawan Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf yang diingat oleh Habib Ali Al-Habsyi. Beliau senantiasa menunggu supaya mendapat keberkahan gurunya. Namun kita kada dibukai lawang, apalagi disibur orang buka topang kita dari itu apalah. Nah ini orang-orang terdahulu diuji oleh guru-gurunya, sehingga ketika lawas beberapa saat beliau berada di depan pintu yang kemudian tatkala itu juga dibukai, lalu beliau berkata, kena kita berdapat di tempat lain, kata Habib Abu Bakar. Kata langsung juga berdapat. Habis itu di tempat lain pada waktu itu beliau bertamu, dan beliau pun menceritakan tentang Habib Ali bin Abdullah As-Segaf yang ditutup atau kada dibukai lawang oleh gurunya. Apa kata Habib Abu Bakar? Sesungguhnya engkau lebih lagi wahai Ali, artinya mendapatkan derajat yang lebih daripada itu. Sehingganya Habib Abu Bakar berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi magnet hati, menjadi magnet hati, sehingga orang-orang akan datang ke wadah sidin, orang-orang akan senantiasa menghadiri majelis sidin radhiyallahu anhum wa ardhahum. Oleh karenanya itulah ta'alluq yang sangat kuat. Dan Habib Ali Habsyi ini beliau apabila berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang mendengar pasti menangis. Belum lagi sidin memulai dakwah sidin itu pasti menangis. Jadi ingat lawan dosa, baik orang fasiknya, orang maksiatnya kan, apalagi orang-orang baik, amunnya hadir di majelis sidin, mendengarkan ceramah sidin, itu luar biasa. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang sadar. Maka oleh karenanya di dalam sebuah mau'idhah, nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada para hadirin, diantaranya adalah beliau mengingatkan la da'a a'dham min da'il qalbi, tidak ada penyakit yang lebih besar daripada penyakit hati, ujar sidin. Maka berusahalah untuk menghilangkan penyakit itu semampu kita. Sebab kita memiliki hati. Hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila hati kita kada kita bersihkan,
maka di situ kita kadang mendapatkan pandangan Allah. Namun apabila kita membersihkan hati kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan dunia dan di akhirat kita akan mendapatkannya. Kemudian Habib Ali Habsyi ini memiliki ta'alluq, memiliki kekuatan cinta yang sangat luar biasa lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau menuangkan di dalam syair-syairnya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjilid-jilid. Beliau itu kalau sudah memuji Rasulullah luar biasa. Di antaranya ujar Sidin, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Dalam surga, apa-apa yang mensifati atau kenikmatan yang ada dalam surga itu kadang membuatku rindu untuk memasukinya. Kecuali ujar Sidin, karena di dalamnya terdapat sang kekasih yang akan tinggal di sana, maka aku pun rindu lawan surga. Ini saking kuatnya ta'alluq dan cintanya lawan baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau pernah berziarah ke makam baginda Rasul Muhammad SAW. Pada saat beliau berziarah ke makam Rasulullah, kemudian pada waktu itu muncul cahaya seperti tiang di atas kubur Rasulullah SAW yang kemudian menjelma Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Muhammad SAW berkata, wahai Ali, tidakkah engkau ridho amalmu dan amal sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata beliau? Bala ya Rasulullah, ulun ridho ya Rasulullah, amal ulun dan amal para sahabat ulun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita mengenal beliau, kita belajar kepada orang-orang yang pernah belajar lawan beliau, kita pernah menghadiri majelis berusuh kumpul yang dari Sidin kita tahu tentang Maulid Al-Habsyi. Beliau dapat dari Habib Anis, cucu daripada Habib Habsyi. Kemudian kami juga ulun dan para ikhwan dan akhwat mendapatkan ijazah dari guru kami Habib Haidar bin Muhsin Al-Hinduan. Beliau mendapat dari guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Beliau Habib Umar dapat dari gurunya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab mendapatkan ijazah dan keilmuan dari gurunya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Kemudian Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab salah satu murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita tergolong murid dan sahabat beliau dengan mengikat mata rantai keguruan dari guru ke guru sampai kepada beliau, sehingga yang mudah-mudahan juga kita termasuk dalam sebuah jaminan dari Rasulullah SAW. Wahai Ali, tidakkah engkau ridho amalmu dan amal sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mendengar cerita ini, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memiliki ikatan yang sangat kuat lawan Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah seorang alim ulama besar. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu sangat amunnya menyuruh murid-muridnya untuk menghadiri majelis Habib Ali Habsyi. Jadi kalau misalnya diadakan majelis Habib Ali, beliau menyuruh untuk menghadirinya. Habib Ali Al-Habsyi pun kalau menjadi makmum Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau kadang kau baca Al-Fatihah, sebab beliau keingatan suara Habib Ahmad itu sama dengan suara baginda Rasul Muhammad SAW. Maksudnya apa? Berarti mereka rancak makmum melawan baginda Rasul Muhammad SAW, karena ta'aluk beliau sangat luar biasa lawan Rasulullah, sampai-sampai majelis sidin pun rancak dan mungkin kadang kau dihitung senantiasa dihadiri oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit di sini ulun akan membacakan, saling mengingatkan tentang keutamaan Maulid Simtud Durar. Disebutkan bahwa Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, Maulidku ini barang siapa jika seseorang senantiasa membacanya dan menghafalnya, menjadikan Maulid Simtud Durar sebagai wiridan. Alhamdulillah setiap malam
Selasa di majelis kita Imdadul Alawiyah kita membaca Maulid Al-Habasyi. Jadi alhamdulillah sebagaimana belum dapat ijazah tadi, insya Allah kita juga memiliki sambungan lawan Al-Habib Ali Habasyi. Jadi ujar sidin barang maulidku ini, seandainya seseorang mendawamkan, senantiasa membacanya, menghafalnya, dan menjadikan wiridan, maka akan nampak padanya sebagian sir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan sir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, maulid ini di dalamnya penuh dengan sir yang sangat luar biasa. Kemudian ujar sidin, maulid ini tersebar di kalangan manusia, dan maulid ini juga akan membuat orang-orang yang membacanya akan mengarahkan kepada Allah dan akan membuat Nabi Muhammad SAW cinta lawan inya. Nah, ini mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antaranya lagi bahwa tidaklah dibaca salah satu maulid Nabi Muhammad SAW, artinya sejarah hidup Nabi Muhammad yang dikumpulkan oleh ulama berupa catatan yang kita sebut dengan bacaan maulid. Ada maulid Syaraful Anam, ada maulid Azab, ada maulid Diba. Jadi kata ulama, Nabi Muhammad SAW hadir ketika kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW hadir ketika kita membaca maulid. Ketika apa? Yaitu ketika qiyam. Jadi kalau waktu qiyam itu, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap maulid apa aja Nabi Muhammad hadir, kecuali maulid Diba. Maulid Diba itu dari pembacaan Al-Fatihah sampai akhir Nabi Muhammad hadir. Kemudian kata ulama, nang kaya apa maulid Al-Habasyi, di mana Habib Ali adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ujar guru kami Al-Habib Haidarah bin Muslimin Duan, ketika kita hendak membaca maulid Habasyi, sebelum baca Fatihah sudah hadir sini. Kenapa? Karena keutamaan maulid Nabi, maulid Simtul Duror atau yang kita kenal dengan maulid Al-Habasyi. Maka oleh karena itulah jangan sampai kita di dalamnya santai atau di dalamnya kita bergayaan. Mari kita menghormati hadirnya junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itulah itu sebagian daripada kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada biasanya kita baca di dalam maulid ini, ini bisa dibaca dua. Biasanya dicetakkan di dalam kitab yang ulun baca. Di sini ada wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadatan, bisa tuqribu, bisa yu'ribu. Kalau di sini dicatat keduanya, tak lawannya. Tapi kata pengarang yang ulun baca ini, anak beliau yang bernama Muhammad bin Ali itu rancak membaca pakai tak tuqribu. Tapi kalau sana pakai yu'ribu itu kada jadi masalah. Kemudian diantaranya lagi ketika kita membaca walaqadid sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam keterangan inilah, tapi wallahu alam perlu bacakan di dalam keterangan ini. Kalau di maulid itu misalnya kita terbaca, boleh aja kita rubah karena ada keterangan. Nah itu. Nah di sini wahwal abu syafiqur rahimu bil yatim. Nah kalau cetakan yang bisa bil, tapi yang pasnya itu pakai lam lil yatim. Wahwal abu syafiqur rahimu lil, pakai lil yatim wal armalah. Nah ini
Kemudian diantaranya lagi dalam doa, itulah ingat aja lah. Dalam doa kita baca biasanya wala tuhrimna. Nah itu yang kita baca. Mana guru lah? Guru baca beratan nih awas nih. Itu bisa dua, bisa wala tahrimna, bisa wala tuhrimna. Jadi bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah. Jadi kalau misalnya ada cetakan biasanya cetakan itu pakai tuhrimna, hendak baca itu kada apa. Nah nih, ya Allah, Allahumma inna lana ma'am fi rahmatikal khassati fala tuhrimna, bisa fala tahrimna. Kalau yang bisa pas dapat ada orang baca tuhrimna itu dibujurakan juga kada apa-apa, dan kalau dibaca fala tahrimna juga kada apa-apa. Nah, oleh karenanya ini sebagian daripada keutamaan Maulid Al-Habsyi, di mana kita akan mendapatkan sir dan juga kita akan mendapatkan salah satu keutamaan di dalam membacanya. Di antaranya lagi kalau kita hendak berperjalanan, kata ulama, kita membaca Maulid Al-Habsyi, maka insya Allah orang yang membacanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Di dalam sebuah kitab disebutkan kalau kita menyebut bulan Rabiul Tsani ada mengatakan kada. Jadi pembacaannya adalah Rabiul Akhir. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi tanggal 20 Rabiul Akhir beliau wafat pada tahun 1333 Hijriah pada zuhur hari Ahad. Jadi mudah-mudahan sedikit yang dapat ulun bacakan tentang manaqib Al-Habib Ali Habsyi. Mudah-mudahan kita sebarata mendapatkan berkah beliau. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan berkah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin akhirna الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين قالوا عن ذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad miftahul rahmatillah fi amila salatan wa salaman da'imin bidawai mukilla Allahumma awsalillahumma zawabaka ila rasulil mu'min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahsin yawmiddin thumma ikhwani ila al-qabalah ila arwah yang berustai wa mukli fi ulama al-amilin والفقهاء والمحدثين والقراء وفسر وسائر الصوفية الحقيقيين ثم إلى أرواحهم آمين ووالدهم خاصة وأما المرسل إلى أرواح سيد المحيين اللهم صل على محمد وشبك الإنسان يا الله عليه من الحبشي أي المسلمين ونوالدهم خاصة وأمتنا والمسلمين أجمعين أوصل لهم ثوابك إلى منا إليه وأوصل لهم ثوابك منا وأوصل لهم ثوابك من إليه اللهم يهد بنا من النار واسفا من النار واشترا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل نزلهم ووسع مدخله وادخلهم جنة بغير حساب اللهم يا واسع المغفر والرحمة اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمه ووالدينا ولديهم واجعلنا واياهم من الذين امنوا بما انزلت على رسلك ربنا اغفر لنا واخواننا سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.